Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan yang terdiri dari abad keempat ini tidak luput dari kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Kehidupan politik pada kerajaan Kutai bermulai pada awal terbentuknya kerajaan tersebut. Kerajaan Kutai didirikan oleh Kedungga. Dikarenakan Kedungga tidak memeluk agama Hindu, ia diturunkan tahtanya dan digantikan oleh Asmawarman yang dianggap sebagai dewa matahari. Kura-kura emas merupakan salah satu peninggalan kerajaan Kutai yang cukup unik. Kura-kura ini dapat dilihat langsung di Museum Mula Warman. Dulunya, kura-kura emas pertama kali ditemukan di area Long Lalang, hulu Sungai Mahakam, yang besarnya mencapai setengah kepalan tangan. Kerajaan Kutai terletak di Kecamatan Muara Kaman, tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Wilayah tersebut dekat dengan kota Kabupaten Kutai Kartanegara, Tenggarong. Letak kerajaan Kutai dekat Sungai Mahakam tergolong strategis. Raja-raja di kerajaan Kutai yaitu ada Maharaja Kedungga, Maharaja Asmawarman, Maharaja Mulawarman, Maharaja Sri Aswawarman, Maharaja Marawijaya Warman, Maharaja Gajayana Warman, Maharaja Tunggawarman, Maharaja Jayanaga Warman, Maharaja Nalasinga Warman, Maharaja Gadingga Warmandewa, Maharaja Indra Warmandewa, Maharaja Sangga Warmandewa, Maharaja Candrawarman, Maharaja Sri Lanka Dewa, Maharaja Gunaparana Dewa, Maharaja Wijaya Warman, Maharaja Sri Aji Dewa, Maharaja Mulia Putra, Maharaja Nalapandita, Maharaja Indra Paruta Dewa, Maharaja Dharma Setia. Kehidupan ekonomi kerajaan Kutai karena letaknya kerajaan Kutai di tepi Sungai Mahakam akan berdampak pada kebanyakan masyarakat yang bekerja di bidang pertanian. Karena letaknya tersebut, kerajaan Kutai menjadi jalur perdagangan. Kehidupan sosial budaya kerajaan Kutai seperti disebutkan pada Prasasti Yupa. Masyarakat kerajaan Kutai banyak yang menganut agama Hindu. Meskipun masyarakat Kutai menganut agama Hindu, masyarakat Kutai tetap melestarikan budaya lokalnya seperti upacara Pratgastoma. Sejarah kerajaan Kutai diawali dengan datangnya pengaruh kebudayaan India, terutama kebudayaan Hindu ke Nusantara. Meski Kutai tidak terletak dalam jalur perdagangan internasional, tetapi hubungan dagangnya dengan India telah berkembang sejak awal. Masuknya kebudayaan Hindu menyebabkan Kutai yang semula merupakan kelompok masyarakat yang berbentuk suku berubah sistemnya pemerintahannya. Kepala pemerintahan yang semula seorang kepala suku berubah menjadi raja. Bukti yang menunjukkan adanya pengaruh India dalam kelompok masyarakat Kutai dapat dilihat pada Prasasti Yupa yang dibuat sekitar abad ke-5. Huruf Palawa dan bahasa Sanskerta pada Prasasti Yupa adalah huruf dan bahasa yang dipakai di tanah Hindu. Dari Prasasti Yupa diketahui raja pertama Kutai bernama Kedungga yang merupakan nama Indonesia asli dan belum memeluk agama Hindu. Kedungga memiliki putra bernama Aswawarman yang dianggap sebagai pendiri dinasti Wamsakerta. Nama anak Kedungga ini menunjukkan telah masuknya pengaruh Hindu dalam kerajaan Kutai. Sebab kata Warman pada nama diyakini menjadi salah satu ciri bahwa seseorang adalah penganut Hindu secara penuh. Karena kerajaan Kutai letaknya di pesisir Sungai Mahakam, jadi kebanyakan masyarakatnya bekerja di bidang pertanian. Tidak diketahui pasti tahun berdiri kerajaan Kutai. Menurut Kern, huruf Palawa pada Prasasti Yupa berasal dari awal abad ke-5. Dari Prasasti Yupa diketahui bahwa kerajaan Kutai didirikan oleh Kedungga yang memiliki putra bernama Aswawarman. Dalam salah satu Yupa, Aswawarman disebut sebagai Wangsakarta atau pendiri keluarga kerajaan. Diduga arti Wangsakarta dalam Prasasti Yupa merujuk pada keluarga yang sudah berbudaya India, antara lain ditandai dengan nama yang berbau India.
Aswawarman memiliki 3 putra, salah satunya Mulawarman yang menjadi ahli warisnya atau raja ketiga kerajaan Kutai. Di bawah pemerintahan Raja Mulawarman, kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaannya. Mulawarman merupakan raja terkenal kerajaan Kutai yang disebut keberadaban baik, kuat, dan kuasa. Dalam prasasti Yupa, diceritakan dalam Yupa, Raja Mulawarman pernah mengadakan upacara persembahan 20.000 ekor lembu untuk kaum Brahmana yang bertempat di Wapraketsvara. Wapraketsvara adalah tempat suci keramat yang merupakan sinkretisme antara kebudayaan Hindu dengan kebudayaan Indonesia. Mulawarman juga melakukan upacara Pratyastoma, yaitu upacara penyucian diri untuk masuk pada kasta ksatria. Pada masa pemerintahan Mulawarman, upacara penghinduan ini dipimpin oleh pendeta atau kaum Brahmana dari orang Indonesia asli. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan intelektual tinggi karena bahasa Sanskerta bukanlah bahasa rakyat sehari-hari. Selain itu, disebutkan pula bahwa Raja Mulawarman yang tersohor karena mengalahkan raja-raja di medan perang dan menjadikan mereka bawahannya. Karena kerajaan Kutai letaknya di pesisir Sungai Mahakam, jadi kebanyakan masyarakat bekerja di bidang pertanian. Kerajaan Kutai runtuh setelah masa pemerintahan Raja Mulawarman. Kerajaan Kutai tidak menunjukkan tanda-tanda yang jelas. Kerajaan Kutai Martapura pada akhirnya runtuh setelah ditaklukkan oleh Kesultanan Kutai yang memeluk Islam. Pada tahun 1635, Raja terakhir Kerajaan Kutai, Maharaja Dharma Setia gugur di tangan Pangeran Sinum Panji, mendapa dari Kesultanan Kutai. Sejak saat itu, daerah kekuasaan Kerajaan Kutai Martapura di bawah kekuasaan Kesultanan Kutai Kartanegara. Pedang Sultan Kutai atau Pedang Kalimantan merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Kutai dari abad ke-13. Pedang Sultan Kutai ini terbuat dari emas dan batu mulia. Lalu, pada bagian gagangnya terdapat ukiran harimau yang juga dihiasi dengan berbagai jenis batu mulia khas Kalimantan. Selain itu, pada bagian ujung pedang juga ada hiasan berupa seekor buaya. Sama seperti prasasti Yupa, pedang Sultan Kutai dapat dilihat langsung di Museum Nasional. Kalung Ciwa pertama kali ditemukan di sekitar Danau Lipan, Muara Kaman pada 1890, tepatnya pada masa kepemimpinan Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Sampai saat ini, kalung Ciwa masih terus digunakan sebagai perhiasan kerajaan, sekaligus juga digunakan saat acara penobatan Sultan baru. Prasasti Yupa, penemuan 7 buah prasasti menjadi salah satu bukti keberadaan Kerajaan Kutai. Yupa adalah sejenis tiang batu yang bertuliskan tentang sejarah Kerajaan Kutai, ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Isi dari prasasti Yupa mengisahkan tentang sebuah kerajaan Hindu yang terletak di wilayah Muara Kaman, hulu Sungai Mahakam, tepatnya di Kalimantan Timur. Secara garis besar, prasasti Yupa mengisahkan tentang latar belakang Kerajaan Kutai yang didasarkan pada kehidupan sosial, politik, dan budaya para pemimpinnya. Salah satu prasasti Yupa yang saat ini disimpan di Museum Nasional adalah prasasti Muara Kaman III. Salah satu langkah penting dalam melestarikan budaya di Kota Raja adalah dengan cara pengenalan, pemasaran, dan promosi. Kepala Seksi Promosi dan Kemitraan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah. Saat ini strategi yang dijalankan untuk menjaga kebudayaan adalah dengan memperkenalkan budaya dalam berbagai acara yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten, serta melalui media-media modern, media cetak, kemudian pameran, dan event-event dengan mengikuti acara pameran. Dan juga mengungkapkan bahwa kuliner pelestarian budaya Kutai mencangkup beragam kerajinan tangan yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Raja. Kerajinan itu misalnya ulak doyo dan badon, tancep,
sama kerajinan sulam tumpar. Yang lain ada manik-manik dan kerajinan rotan. Pihak pemerintah kabupaten juga telah mendorong agar semua hal yang terkait dengan kebudayaan khas Kutai dilindungi dengan hak cipta dan diberikan merek dagang dari Kota Raja. Pemkab Kukar terus berkomitmen untuk melestarikan budaya yang dimiliki oleh Kerajaan Kutai dengan strategi promosi yang beragam, kolaborasi dengan pelaku UMKM, serta perhatian terhadap makanan khas dan kerajinan tangan menjadi bukti pemerintah dalam menjaga kelestarian budaya Kota Raja, Kutai Kartanegara untuk generasi mendatang.